Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata kalimat yang lain yang bisa kita ucapkan kecuali kalimat yang sederhana yang sangat disukai Allah tatkala kita hambanya selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Segala apapun yang kita dapatkan, segala apapun yang kita rasakan, tetaplah kita syukuri karena itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada syuri tauladan kita Nabi yang agung baginda Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Sahabat-sahabatku insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara mengenai perbedaan antara haji reguler, haji khusus dan haji furoda. Banyak masyarakat yang bingung apa perbedaan haji tiga macam haji jenis haji ini, yaitu reguler, khusus, dan furoda. Bahkan ada jamaah dari beberapa wilayah yang mengeluarkan banyak biaya, tapi mereka tak kunjung-kunjung berangkat. Salah satunya adalah dari pihak teman dekat kami, bahkan ada jamaah kami juga yang sudah mengeluarkan banyak biaya, tapi nyatanya belum berangkat. Apa penyebabnya? Mungkin tidak bisa membedakan yang mana haji reguler, khusus, dan furoda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai haji reguler, khusus, dan haji furoda. Haji reguler itu yaitu haji yang memiliki masa tunggu yang sangat panjang. Jadi artinya haji reguler itu memang haji yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Biasanya kita daftarnya via bank, kita deposit di situ untuk memesan kursi. Nanti apabila dana kita sudah terpenuhi, maka kita akan mendapatkan kursi. Itu pun harus menunggu, kalau tidak salah antara 10, 15, sampai 20 tahun. Harganya pun juga terbilang murah dan, lama harinya bisa sampai 30 atau 40 hari berada di kota Saudi Arabia. Itu dari haji reguler. Eee, di samping harganya murah, tapi dia memiliki jangka panjang waktu yang cukup lama untuk menunggu keberangkatannya. Contoh kita usia 30 tahun mendaftar, bisa jadi kita berangkatnya usia 50 ataupun 60 tahun. Semua tergantung dari pemerintah dan dikelola langsung oleh KBIH. Jadi artinya, haji reguler ini dengan haji khusus itu beda, baik dari segi biaya maupun masa tunggunya. Yang jelas pasti masa tunggunya lebih lama reguler karena harganya juga, terbilang murah dan fasilitasnya pun ketika kita berangkat tidak semewah haji khusus maksudnya. Tentulah haji reguler lebih sederhana fasilitasnya, yang penting kita bukan mencari fasilitas, tapi kita mencari keridhaan Allah dalam beribadah. Selagi ada waktu ya sudah daftarkan saja. Tapi apabila kita mampu, lebih baik kita pilih haji khusus ataupun haji furoda. Terus apa khusus itu? Haji khusus ya tetap masih menunggu juga. Haji khusus itu ya haji yang langsung dikelola oleh pihak travel. Artinya bukan dari Kementerian Agama langsung kita mendaftar, tapi dari pihak travel. Haji khusus juga memiliki masa tunggu. Kalau tidak salah masa tunggunya bisa sampai 5 sampai 7 tahun, tergantung dari travelnya. Biasanya kita DP dulu berapa persen, terus pelunasannya ketika akan berangkat. Biayanya pun juga lebih mahal daripada haji reguler. Haji reguler itu biayanya berkisar antara 40 sampai 45 juta, sedangkan, haji khusus itu bisa 100 juta, bahkan bisa 150 juta untuk sekali berangkat. Itu pun tidak langsung berangkat, harus menunggu 5 sampai 7 tahun dan fasilitasnya pun juga lebih baik daripada haji reguler. Dia, bisa dibilang lebih mewah lah, lebih, lebih enak fasilitasnya dibanding dengan haji reguler. Dan haji khusus ini tidak terlalu lama, memang harganya cukup mahal, tapi itulah, dari segi pelayanan bahkan dari segi, fasilitas dia lebih baik daripada haji reguler. Keberangkatannya biasanya dia menduluhin haji reguler, setelah haji reguler semuanya berangkat, baru haji khusus berangkat. Lama harinya tuh bisa
sampai 10, 15, bahkan 20 hari kalau untuk haji khusus, tidak selama haji reguler. Makanya haji khusus itu dia spesial, berangkatnya setelah seluruh jamaah reguler berangkat, pada tahun itu, baru disusul dengan haji khusus. Makanya tidak terlalu lama harinya ketika haji khusus berada di Saudi Arabia, tapi untuk ibadahnya sama, tetap sama, puncak ibadahnya itu di 7, 8 Zulhijjah itu, sampai ke 13 Zulhijjah. Terus apa haji furoda? Haji furoda itu haji yang langsung diundang oleh Kementerian Saudi Arabia, oleh pemerintah Saudi Arabia. Visanya itu dikeluarkan langsung oleh Saudi Arabia. Jadi tidak melalui Kementerian Agama ataupun KBIH, tidak. Haji furoda langsung mendapatkan undangan khusus dan harganya pun juga terbilang cukup mahal dari haji khusus. Haji furoda ini berkisar 200 bahkan bisa 250 juta. Kalau sudah mencapai 500 juta itu sudah terlalu kelewatan travel yang mengelola haji furoda ini. Terus hati-hati dalam memilih ketika ingin mendaftar haji furoda. Haji furoda ini tanpa antri, ketika kita mendaftar ada kuotanya, kita langsung berangkat pada hari itulah. Tidak menunggu 1 tahun atau 2 tahun lagi. Tapi hati-hati ketika kita mendaftar haji furoda, karena banyak travel yang berlogo menerima haji furoda tapi bermasalah ketika keberangkatan. Ketika sampai di Jeddah, mereka dipulangkan kembali seperti kemarin ada jamaah yang mendaftar haji furoda ketika sampai di Jeddah, mereka dikembalikan lagi ke Indonesia. Makanya haji furoda hati-hati karena dia tidak menunggu, lama harinya pun dia tidak terlalu lama, berkisar 15 sampai 20 hari dia berada di Saudi Arabia. Tapi untuk ibadahnya tetap sama berbarengan dengan haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. Semuanya jadi satu, semuanya berbarengan di tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 13 Zulhijjah itu. Terus pesan saya hati-hatilah ketika ingin mendaftar haji, pilihlah travel yang benar-benar terdaftar di Kementerian Agama yang benar-benar amanah, karena banyak sekali jamaah haji yang sudah mengeluarkan banyak ratusan juta bahkan tidak berangkat. Terus apa solusinya? Ya paling kita solusinya ketika kita tidak bisa berangkat haji, maka berumrohlah. Karena umroh adalah salah satu solusi ketika kita tidak mampu berangkat haji. Karena menziarahi tanah haram itu adalah wajib bagi orang yang mampu. Ketika kita mampu, tapi kita tidak mampu berangkat haji karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan kuota, maka pilihlah solusi yang terbaik yaitu umroh. Laksanakanlah umroh agar benar-benar kewajiban engkau sebagai umat muslim menziarahi kota Mekah dan Madinah terpenuhi, agar tidak sia-sia harta engkau tidak habis percuma. Maka dari itu, hati-hati dalam memilih. Pilihlah travel yang terpercaya, pilihlah agen resmi perjalanan haji dan umroh yang terpercaya. Mungkin itu saja penjelasan singkat, semoga bermanfaat, semoga memberikan kebaikan bagi kita semua. Semoga jamaah haji yang pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.